Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini seperti video-video sebelumnya, aku mau sharing tentang dunia perkuliahan. Tapi kali ini nggak cuman tentang IPB, karena kali ini aku ngundang teman-teman aku yang kuliah di universitas lain buat sharing tentang kehidupan kuliah di universitas mereka masing-masing. Jadi karena kalau nggak kenal itu nggak sayang, jadi kita kenalan dulu kali ya. Dari yang mana dulu nih? Dari sini kali ya, dari kanan aku. Dari aku. Halo semuanya, jadi nama aku Filda Leri. Aku sebelumnya kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan film dan televisi. Yeay. Sekarang kita kenalan dulu juga sama teman aku yang di sebelah kiri. Nama aku Mita, nama panjangnya Armita Putri. Aku dari FKUI alias Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oke, jadi ini kita mau ngapain nih ceritanya nih? Oke, jadi di sini kita bakal sharing tentang kehidupan kuliah di kampus masing-masing. Di sini aku udah siapin pertanyaan gitu. Nih, kita ngambil satu, terus kita baca pertanyaannya, kita jawab bareng-bareng. Jadi kalau di isi gimana, di IPB gimana, terus di UI itu gimana. Jadi ganti-gantian ya? Iya. Jadi nanti yang ngambil duluan dia yang jawab duluan. Oke. Oke, mari kita mulai. Dari siapa dulu? Dari sana. Oke. Kirain mau ngajak kayak Om Pimpa ya, jadi langsung menyerahkan kepada saya ya. Oke, saya ambil ya. Perlu tutup mata nggak nih? Nggak usah. Nggak usah sih, kan itu Kan nggak nggak kelihatan kelihatan. juga. Oke. Baik, aku bacain ya. Iya dong. Apa saja jalur masuk univ kalian? Dan kalian lulus di jalur apa? Oke, apa saja jalur masuk univ? Dari UI itu yang aku tahu ya, setahu aku itu enggak. Kan jalur masuk itu ada dua ya. Ada yang dari SBM atau yang jalur tulis bersama, dan juga ada yang jalur dari universitasnya gitu kan. Nah, kalau jalur dari tulis bersama itu senasional ada dua, ada SBM dan SNM. Itu seperti biasa lah ya. Yeah. Nah, kalau jalur khususnya untuk dari univnya itu ada namanya SIMAK UI. Nah, SIMAK UI itu pun ada dua, ada yang SIMAK UI reguler dan juga yang internasional atau namanya talent scouting gitu. Jadi ada banyak. Di UI pun kan jurusannya bukan hanya reguler aja. Maksudnya ada yang paralel dan juga ada internasional. Nah, internasional itu ujian tersendiri, beda dengan misalnya kita kelas reguler gitu. Dan bahasanya pun berbeda. Terus kalian lulus di jalur apa? Aku kebetulan ya, puji Tuhan, aku dari SBMPTN. Yeay. Pinter ya berarti. Kalau di IPB sendiri sebenarnya hampir sama ya kan. Kalau negeri tuh biasanya pasti ada SNM dan SBM. Terus tiap univ pasti ada mandirinya. Jadi kalau di UI kan SIMAK ya. Di IPB udah tes mandiri. Cuman di IPB tuh ada beberapa jalur khusus gitu, kayak misalnya BUD. Terus ada juga yang kayak aku kurang tahu juga jelas namanya apa, tapi ada kayak jalur untuk ketua OSIS. Jadi misal di SMA dia pernah jadi ketua OSIS, dia bisa tes di jalur itu gitu. Dan beberapa jalur prestasi gitu sih kalau di IPB. Nah, kalau aku sendiri masuk IPB alhamdulillah jalur SNMPTN, jadi nggak pakai ujian, pakai nilai rapor. Orang pintar di SMA. Makasih loh. Kalau diisi gimana, Phil? Oke. Jalur masuknya. Kalau ini jenengan yang berdua ini kan ini SBM ya, ini SNM. Sementara nih waktu aku masuk itu tuh dari aku kan angkatan 2017 sampai ke belakangnya itu nggak ada SNM dan SBM ya. Karena itu kan kampus praktisi. Jadi kayak bingung ya kalau itu SNM sama SBM. Jadi cuman ada jalur mandiri aja. Di jalur mandiri itu kalau nggak salah ada 4. Yang aku sendiri tuh jalur PMDK. Jadi kayak pakai sertifikat gitu masuknya, nggak perlu ada tes bakat. Nah, kalau yang 3 lainnya itu tuh perlu tes bakat. Jadi kalau udah administrasinya lulus baru ke wawancara, habis itu tes bakat gitu. Nah, tapi di 2018 itu awal-awalnya masuk dulu SNMPTN. Habis itu di 2019 masuk lagi SBM. Jadi sekarang udah ada SNM, SBM sama jalur mandirinya yang 4 itu. Awalnya tuh ada SNM itu
awalnya kan SNM dulu tuh, nggak langsung 2 SBM. Itu tuh anak-anak kita yang lama kayak apaan sih kok isi ada SNM SBM, kayak nggak masuk akal gitu, karena itu kan kampus praktisi gitu loh. Kalau cuman masuk karena nilai rapor nggak bisa, nggak diterima gitu. Akhirnya sekarang yang SNM dan SBM, setahu aku itu mereka setelah lulus itu mereka ada jalur bakatnya lagi, tes bakat lagi gitu. Ada ekstra tes. Iya, jadi I yang see. aku pernah lihat yang dia misalnya masuk jurusan musik ya, itu mereka bawa alat musik sendiri, kayak bawa keyboard besar bener-bener, Buat naik tes. bis itu buat tes gitu-gitu. Tapi aku nggak tahu kalau yang drum ya gimana. Bawa drum. Kalau yang perfilman gimana dong? Kalau film itu aku jalur PMDK kan, minat dan keterampilan. Nah itu aku pakai sertifikat. Sebelumnya di SMA itu kan aku pernah ikut lomba film pendek di festival gitu. Nah itu administrasi udah, kirim doang lewat pos gitu berkas-berkasnya, terus diumumin, disuruh datang buat wawancara. Jadi nggak ada tes bakat lagi kan, karena udah pakai sertifikat, udah dipercaya gitu. Terus ya udah selesai lulus, daftar ulang, udah langsung deh kuliah. Oke. Keren. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berarti dari aku ya yang ambil. Bagaimana aturan berpakaian di kampus kalian? Kalau di IPB sendiri, sebenarnya intinya harus rapi sih. Cuman kayak detailnya ya. Kayak cowok, misalnya rambutnya tuh harusnya sih nggak boleh gondrong. Harus kayak potongannya rapi paling nggak. Sering sih kayak kalau ada yang gondrong, beberapa jurusan bakal ditegur gitu sama dosennya. Beberapa teman aku juga ada sih kadang-kadang yang gondrong, cuman nggak sampai yang panjang bisa diikat kayak gini misalnya, itu jarang sih. Gondrongnya masih gondrong-gondrong biasa. Terus sepatu, biasa sepatu nggak boleh yang kebuka belakangnya. Jadi kalau nggak boleh yang slop gitu, harus tertutup semua ya. Makanya pada pakai sneakers atau pakai kayak flat shoes yang ketutup semua kayak gitu. Terus nggak boleh celana pendek di atas lutut gitu. Terus sebenarnya pakai baju kayak polo gitu boleh, atau kemeja. Jadi nggak boleh pakai kaos Yang cewek harus oblong. jilbaban. Enggak sih sebenarnya. Oh, enggak. Sebenarnya nggak ada kewajiban pakai kerudung di sana. Cuman karena IPB itu kan asrama ya. Jadi kadang yang awalnya nggak pakai kerudung itu kayak kebawa gitu loh sama teman-teman yang mayoritas pakai kerudung. Contohnya tuh saya. Jadi awal masuk kan aku nggak pakai kerudung. Cuman karena teman sekamar semua pakai kerudung, terus seasrama tuh mayoritas pakai kerudung, jadi kalau turun ke lobby tuh kayak malu sendiri gitu kan. Akhirnya kayak ya udah lama-lama pakai. Cuman nggak ada sih kewajiban pakai kerudung. Harus rok juga enggak? Nggak ada sih. Yang penting rapi dan sopan kayak gitu. Kalau style dosennya gimana sih? style dosennya sih kebanyakan pakai kerudung ya, kecuali yang non muslim. Kayaknya semua Cowok pakai kerudung ya? enggak dong. Jadi Ya Kan dosen gimana? ada yang cowok, ada yang cewek. Iya. Ya dosen selalu sama sih jatuhnya, kayak mengikuti aturan yang ada. Misalnya mahasiswa harus rapi ya. dosennya juga Ada yang rapi. pernah pakai kaos nggak? Dosen jarang sih, nggak pernah sih kayak aku lihat pakai kaos. Paling pakai kemeja terus sih rata-rata dosen. Gitu. Gimana kalau di tempat Langsung nih. kamu? Dan kamu? Tempat kamu gimana, Phil? Aduh, tidak usah dipertanyakan ya. Kalau kampus seni itu punya pasarnya sendiri. Jadi kalau di jurusan aku film itu tuh bebas banget. Yang penting masih rapi. Gak apa-apa pakai celana pendek. Terus temenku juga yang cewek tuh pakai dress di atas lutut juga nggak apa-apa. Terus kayak celana robek-robek itu tidak apa-apa juga gitu. Yeah. Tergantung. Ada juga dosen yang tapi si dosen ini tuh di awal masuk tuh udah kayak apa sih, ngasih pengumuman kalau setiap kelas aku harus sepatu. Nah, ada dosen kayak gitu. Tapi umumnya kalau di kampus aku tuh bebas aja sih. Terus kayak aku juga pernah masuk tuh pakai sendal aja nggak apa-apa. Keren. So, yang penting ya kan style kita tuh masing-masing ya, nggak mengganggu orang lain belajar kan. Gitu. Kayak kaosan juga nggak apa-apa, tatoan nggak apa-apa, kaosan terus tindikan nggak apa-apa. Tank top gitu lebih itu dapat. Kalau tank top Cewek. aku Atau pernah lihat temanku pakai dress yang segini tuh. Tapi itu nggak apa-apa. Terus kayak pernah juga ada sekali itu kelas tata rias itu, kayaknya itu bebas sih kalau kelas tata rias gitu. Terus kayak
kita kan ada kelas praktek kayak apa tes lampu gitu loh, tata lampu. Nah itu kan dalam studio ya, itu kadang panas juga, itu nggak dibatasin harus pakai baju apa sih gitu. Dan anak isi tuh udah biasa nggak mandi sih sebetulnya ya. Jadi walaupun di luarnya rapi atau apa, belum tentu dia mandi. Karena gini, kalau anak film aja deh, kalau anak film itu biasanya apalagi maba itu dia pasti bantuin kakak tingkatnya itu syuting kan. Nah itu bisa worknya itu jam 3, jam 5 subuh. Jadi kalau kayak mau tidur lagi pulang ke kelas ada jam setengah 8 pagi misalnya, itu mereka bablas aja udah dari tempat syuting langsung aja. Jadi nggak ada tuh mandi dulu, nggak ada. Dan aku tuh pernah dalam seminggu paling mandi cuma 2 kali. Tapi ganti daleman ya, ganti daleman. Mandi nggak sekarang nih? Mandi sih kan udah nggak kuliah kemarin ya? Mana tahu itu terbiasa gitu, kayak ke bawah sampai sekarang. Nggak ada sih, pokoknya isi tuh bebas kalau masalah pakaian. Kalau memang itu kelas yang harus pakai sepatu. Terus ya dosennya rata-rata gitu juga stylenya. Ada yang gondrong gimana gitu. Karena seni ya, jadi bebas berekspresi. Betul. Yang penting tidak mengganggu. Saya Kalau di UI seperti gimana? estetik sekali. Di UI kalau ngomongin UI kejauhan ya, aku ngomongin FK-nya dulu kali ya. Kalau FK itu ya namanya juga kedokteran, lu harus berperilaku dan berpakai itu seperti layaknya menjadi dokter. Jadi kita ada namanya tuh SK Dekan. Kayak udah ada di surat keputusan dekan gitu, kayak ditulis secara tertulis kayak pakaian mahasiswa kedokteran tuh harus ya setidaknya kemeja, nggak harus berkerah tapi kayak apa ya bilang, pokoknya non kaos, tidak kaos. Terus juga lengannya tuh ada berapa sentimeter di atas ini gitu. Kaos polo gitu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di aku masih Walaupun boleh. berkerah kaos nggak boleh. Terus celana juga nggak boleh jeans tentunya. Terus walaupun jeans kulot gitu nggak boleh juga. nggak berbahan jeans, pokoknya berbahan jeans tuh nggak boleh. Berarti harus celana bahan ya? Kayak masuk keraton Jogja tuh kayak gitu. Iya benar, keraton Jogja tuh Nggak boleh jeans. nggak boleh berbahan jeans walaupun itu kulot. Iya. Pokoknya dia nggak boleh gitu. Pokoknya harus celana yang apa sih namanya? Chinos ya, chinos. Iya, celana bahan kalau Minimal aku paling slimnya chinos. Iya itu paling slip. Pokoknya nggak boleh ketat. Terus juga nggak boleh pendek. Cuma aku nggak tahu ya ini boleh apa enggak. Cuma pernah ngelihat aja beberapa temen dan katingku dan dokter juga tuh kayak pakai dress. Boleh sih, boleh. Pakai dress selutut. Pokoknya nggak boleh di atas lutut aja gitu. Terus kalau misalnya yang di UI lainnya gimana? Kalau UI lainnya sama aja sih kayak IPB, kayak yang penting tuh bebas, sopan rapi lah. Oh iya, terus di FK juga sendal juga nggak boleh. Sama-sama. Terus sepatu juga nggak boleh yang kelihatan jarinya. Ya kan ada tuh kan sepatu. Terus juga belakangnya juga nggak boleh. Pokoknya harus kalau nggak tuh flat shoes sih paling basic ya. Terus aku tuh sering lihat ya kalau di UI tuh mahasiswanya sering pakai alma mater gitu tuh, memang harus apa gimana sih? Itu kalau waktu ospek doang. Selama ospek. Selama ospek lo emang harus pakai jakun gitu. Karena menandakan bahwa Anda ini adalah maba gitu. Kayak membedakan. Sama kayak kalau di ISI tuh ada yang kayak gitu juga. Jadi selama 1 semester kalau nggak salah. Tapi nggak semua jurusan sih. Kalau nggak salah fakultas pertunjukan doang kalau nggak salah ya. Fakultas aku pokoknya enggak. Fakultas aku tuh paling cuek sama style. Ya gitulah. Oke. Next Pertanyaan berikutnya. Dikaca sendiri, mandiri dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat paling ikonik di kampus kalian? Ya dong. Apa ya? Tidak lain dan tidak bukan kayaknya Boulevard Rektorat deh, karena di situ bukan cuman anak isi tapi anak-anak penduduk situ sering nongkrong di situ, main skateboard gitu-gitu. Terus kalau foto-foto juga banyak di situ. Tapi kalau yang sering rame dijadiin pokoknya sering rame diadain
pameran atau apa itu pasti di galeri sih, di galerinya institut, bukan galerinya fakultas gitu. Oh, berarti tiap fakultas punya galeri sendiri juga? Punya, karena kan di aku tuh yang punya anak foto, karena mereka kan ada pameran foto. Nah itu mungkin mereka kalau lagi pameran per tahun atau apa ya di galeri itu. Kalau galeri anak seni rupa ada lagi di fakultasnya gitu. Berarti Ya, tapi kalau galeri institut itu kadang itu bukan institut aja yang ngadain, jadi kayak ada seniman luar. Nah itu atau yang terbaru tuh apa ya, pokoknya pameran nasional gitulah sering diadain juga di galeri isi, jadi sering rame. Galeri itu berarti kayak maksud aku emang kayak museum kah, udah pasti ada apa sih karya seninya, atau kayak dia tuh sebenarnya gedung auditorium tapi sering buat acara? Oh itu Beda gedung kosong aja. Berarti galeri itu gedung kosong. Gedung kosong, jadi siapa yang mau ngadain itu kan mereka display sendiri ya gimana bentuk-bentuk blok-blok itunya kan. Tapi tetap kita namanya galeri. Oh, berarti kayak Penyebutannya. penyebutan Iya. aja yang beda. Kayak misal di tempat aku ada kayak gitu, tapi kita nyebutnya auditorium. Gedung kayak aula lah bahasanya. Iya benar. Aula gitu kan? Iya. Terus apa lagi tuh? Udah sih kayaknya itu aja. Terus di isi itu juga tiap jurusan, tiap fakultas punya acara tahunan, ya paling ramenya pas tahunan, pas acara itu. Udah itu dong. Kalau di UI gimana, Mit? Sejujurnya banyak ya. Iya, udah saya juga udah tahu ya. Sejujurnya banyak. Tapi Berseliweran ya? iya, tapi gimana ya menyebutnya? Cuma yang paling banyak ya, yang wajib nih kalau orang setelah wisuda atau setelah lulus lah, atau kayak mengenang masa lalu di UI itu adalah di depannya gedung rektorat. Tuh. Yang gedung tinggi-tinggi yang segitiga Iya. itu. Gini-gini. Nah, iya. Iya. Itu tuh gedung rektorat. Itu pasti orang foto, pasti orang pernah foto di situ. Tapi kalau belum wisuda foto kayak gitu di situ Banyak sih aku lihat. boleh. Tahayul-tahayulnya gitu ya. Mitosnya nggak boleh pasti. Oh, nggak boleh. Kalau di depan rektorat sih nggak ada kayak gitu. Cuman ada di jadi kalau mau pintu keluarnya UI itu ada tulisan gede gitu kayak sama makaranya gitu, Universitas Indonesia. Nah kalau misalnya kalian foto di situ sebelum lulus, katanya tuh ada yang batu sandungannya gitu, kayak keselip. Katanya sih ya, tapi bakal kayak lama lulus gitu. ya gitu. Iya. Sih. Terus paling danau UI kan itu. Terus apa lagi ya, ikonik RSUI. Itu ikonik di bidang apa dulu? Di dia doang. Apa lagi ya, oh Makara. Tapi itu terletaknya tuh Makara. Makara Oh, logo. iya Makara jadi UI-nya. ya, apa sih namanya, logonya UI itu kami bilangnya Makara. Makara UI. Nah terus uniknya, nggak tahu sih di fakultas di universitas lain gimana, tapi di UI itu kayak setiap fakultas beda-beda warna logonya. Kayak misalnya FK tuh warna hijau, FKG hijau putih, kalau hukum merah gitu, kalau bisnis abu-abu kalau nggak salah gitu. Pokoknya beda-beda. Nah kita tuh ada sendiri makara-makaranya. Nah yang paling terkenal itu adalah makaranya FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena dia gede, kayak di taman gede, dan ada kayak air mancur gitu. Pokoknya bagus lah. Dan paling di ini hukum, patung apa ya gitu, pokoknya patung bersejarahnya orang hukum lah. Itu juga orang ada foto. Makanya banyak sebenarnya, cuma aku karena anak Depok yang kurang jalan-jalan di sekitar UI jadi kayak kurang pengetahuannya. Sebenarnya Kurang banyak main ya, yang kurang Tapi banyak. udah foto di semua tempat itu. Aku belum dong. Iya sih, karena Ya kan ngapain ya? sibuknya ke rumah sakit RSUI. Iya paling kalau di RSUI tanya udah belum semua sih. Tapi udah gitulah. Oke, kalau di aku di IPB 3 sih. Sebenarnya kalau tempat yang rame ya sama sih, pasti hampir semua tempat tuh rame kan. Cuman yang kalau buat foto misalnya anak-anak, kadang-kadang anak-anak baru daful atau baru-baru dia udah terima di IPB tapi mau main dulu ngeliat-liat, itu pasti mereka foto kayak di GWW namanya. GWW itu Geraha Widya Wisuda, itu kayak aula utamanya IPB. Jadi kayak kalau misalnya
penyambutan mahasiswa baru, wisuda itu kan di situ. Terus kalau di UI nyebutnya Makara UI ya. Kalau kita nyebutnya koin IPB karena emang bentuknya kan bulat kayak koin ya. Itu koin IPB. Biasanya kalau wisuda gitu atau maba juga sering foto di situ sih. Karena itu yang paling ya ikonik sih bisa dibilang. Yang paling IPB banget. Kayak kalau nyebut IPB pasti kebayang tuh koin IPB gitu. Ketiga pasti sama sih kayak univ lain, rektorat. Itu pasti. Tapi aku nggak pernah tahu gimana Jadi, bentuk rektorat IPB. Datang deh ke IPB. Iya. Nanti ada gambarnya kan. Kalau IPB tuh rektoratnya begitu masuk gerbang utama, udah langsung rektorat gitu. Aku pernah ke situ nggak ya? Pernah dong. Pernah ya? Kayak kalau masuk gerbang depan langsung udah itu depannya rektorat gitu. Lupa, saya lupa. Gitu. Lanjut. Lanjut. Next. Kita lagi. Berarti ini yang keempat. Oh iya. Ting ting aku yang kurus aja berarti Ini kayaknya nggak mungkin 15-15 deh. Yang beruntung aja ya. Oh my god. Pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang aku tidak mau jawab deh. Apa, Mit? Aduh. Apa alasan memilih jurusan kalian? Alhamdulillah akhirnya ada pertanyaan itu untuk Mita. Aku tidak. Mita lagi duluan. Mau yang jujur atau yang jujur banget? Jujur banget. Yang gimmick aja boleh nggak? Apa ya? Sebenarnya agak takut ya bilangnya. Ya alasan milih jurusan sebenarnya tuh dari awal banget tuh emang aku dulunya tuh bercita-cita jadi dokter dulunya. Tapi kan seiring berjalannya waktu pasti kita punya cita-cita tuh kayak belok atau berubah kayak banyak. Wah, beda nih. Gitu kan. Nah, tapi namanya kita anak kelas 3 SMA pasti bingung banget kan kayak mana nih gitu kan. Nah, di saat itu aku jadi jurus. Tidak apa sih. Nah, di saat itu tuh kayak bingung aja karena punya ada 2 pilihan sebenarnya. Dan aku nggak mau kasih tahu. Pokoknya 2 pilihan, pinginnya mana gitu kan. Tapi aku dilema kalau mau menolak FK ini karena itu sebuah cita-cita dari dulu kan. Terus juga kayak ya dari dukungan keluarga, bla bla, ya udah coba aja karena pertamanya mendengar kedokteran aja kita udah minder duluan sebenarnya. Kayak aku kayak wah, bisa nggak nih otaknya gitu. Kayak Masuknya aja bisa nggak? iya, kayak masuknya aja bisa nggak ya gitu. Dan di situ kayak apa aku yang 2 aja kayak langsung nyerah gitu loh, kayak oh yaudah langsung 2 aja lah, kayak di satu nih kayak mustahil gitu kan. Tapi ya itu berkat doa orang tua dan dukungan dari Tuhan, kayak ya udahlah, kayak ya udah dimantapkan aja lah nih FK, ya udah aku pilih itu. Jadi alasannya adalah karena dukungan orang tua sebenarnya. Tapi ya selain dukungan karena emang akunya juga pingin. Cuma kalau tanpa dorongan dari orang, lu nggak bakal milih ini gitu. Iya kan? Gitu. Yang meyakinkan gitu ya. Betul tuh. Meyakinkan. Jadi sebaiknya konsultasi sama orang tua dulu. Yes, karena orang tua juga yang biayain. Iya. Tapi kalau di kasusnya aku justru orang tua aku membebaskan banget gitu loh. Kayak mamaku kan nggak gitu banyak tahu jurusan ada apa aja gitu. Jadi kayak waktu SMA kan ya you know lah aku suka belajar bahasa Korea kan. Nah sempet kepikiran kayak pengen ke UI juga bahasa. Terus udah bilang sama mama kayak boleh nggak ma ambil sastra Korea gitu kan. Terus ya terserah ya maunya apa gitu. Jadi mamaku nggak yang kayak jangan dong, jangan itu, yang ini aja, itu nggak ada. Terus kayak apapun yang aku pilih didukung gitu kan. Terus tapi kenapa IPB, akhirnya kenapa jadi IPB, sebenarnya tahu IPB dari kecil karena mamaku tuh sebenarnya dulunya harusnya juga mau ke situ gitu kan. Tapi ya karena satu dan lain hal nggak jadi kuliah di situ. Cuman masih sering diceritain gitu ya, mungkin apa ya, masih diceritain ke aku ke anak-anaknya kayak mama tuh dulu harusnya gini mungkin masih belum move on gitu ya. Jadi kayak terngiang-ngiang aja IPB terus jadi kayak mikir pengen melanjutkan cita-cita mamaku gitu loh jatuhnya kayak gitu. Cuman kalau jurusannya kenapa MS, aku jurusan manajemen sebenarnya perairan, itu udah pada tahu sih kayaknya. Kenapa itu nggak tahu sih. Jadi dulu tuh mikirnya yang pengen pada masuk intinya tidak tahu. pengen IPB terus akhirnya udah searching aja kayak jurusan apa aja, terus ya udah kayak di listing, terus kayak di
eliminasi satu-satu. FKH nggak mungkin gitu kan. Iya. FMIPA oh tidak, teknik nggak mau gitu kan. Jadi kayak tinggal waktu itu antara kehutanan atau MSP, tapi akhirnya kayak dulu tuh pesimis banget kan, karena ya aku dari kabupaten di Riau kayak takut gitu Anak kan. daerah lah. Kayak bisa nggak ya gitu. Akhirnya cari yang jurusan di mana ada alumninya. Di situ waktu itu ada alumni aku angkatan 16, dia di perikanan, makanya aku ambil perikanan juga. Cuman beda jurusan sih. Dia di budidaya, aku ngambilnya di manajemen sumber daya perairannya. Gitu sih. Jadi kayak bisa dibilang kayak cari jurusan yang paling memungkinkan buat diterima sebenarnya. Tapi setelah masuk ya enjoy sih. Walaupun banyak tekanan pasti. Yakin, Namanya kuliah pasti. Harus Buktinya udah lulus ya. Buktinya lulus kan. Betul sekali. Oke, kalau gimana, Phil? Aku di isi kan orang banyak takut masuk isi itu karena ospeknya. Karena FK kita ada perkenalan dengan namanya kadaver. Apa tuh? Nanti kayak terus nulis nama teman sekelompok. Kita bagi beberapa kelompok besar. Kita ada kelompok kecil.